Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang memproduksi teks eksplanasi. Saya rasa istilah memproduksi sudah tidak asing lagi ya. Jadi, memproduksi adalah menghasilkan suatu teks eksplanasi dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Secara umum, pola pengembangan teks eksplanasi terdiri dari dua cara. Yang pertama, pola pengembangan sebab akibat. Pada pola ini, sebab terjadinya fenomena bertindak sebagai gagasan utama, sedangkan akibat sebagai perinci pengembangannya. Bisa juga sebaliknya, akibat terjadinya fenomena sebagai gagasan umum, sedangkan sebab terjadinya fenomena sebagai perincinya. Yang kedua, pola pengembangan proses. Teks eksplanasi dapat digunakan untuk menjelaskan proses dan menyampaikan suatu urutan dari tindakan atau perbuatan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu dari terjadinya suatu fenomena. Langkah-langkah penulisan teks eksplanasi. Yang pertama, menentukan topik atau tema. Topik yang digunakan harus difokuskan secara terperinci agar pokok bahasaan membentuk suatu teks yang padu. Topik digunakan penulis dalam mengembangkan dan menjabarkan uraiannya. Yang kedua, menentukan tujuan penulis. Setiap penulis harus mengungkapkan dengan jelas tujuan penulis yang akan dikerjakan. Tujuan penulis merupakan titik tolak seluruh kegiatan menulis. Yang ketiga, mengumpulkan data dari berbagai sumber. Data merupakan bagian penting dalam penulisan teks eksplanasi. Data berasal dari bahan yang dikumpulkan untuk mengkaji sebuah topik tulisan. Bahan-bahan yang dikumpulkan lebih terfokus. Data tersebut kemudian dijadikan pegangan penulis dalam menjelaskan topik yang telah ditentukan. Yang keempat, menyusun kerangka. Kerangka dalam penyusunan teks digunakan sebagai pola dasar yang akan dikembangkan menjadi suatu teks yang utuh. Kerangka disusun mulai dari yang sederhana hingga yang rumit. Secara sederhana, kerangka teks terdiri atas pendahuluan, isi, dan penutup. Dari kerangka tersebut kemudian dikembangkan menjadi satu kerangka yang lebih detail. Yang kelima, mengembangkan kerangka menjadi karangan eksplanasi. Kerangka dikembangkan dengan data dan referensi yang telah dikumpulkan. Proses pengembangan kerangka menjadi teks eksplanasi tergantung pada tingkat pemahaman penulis terhadap materi yang ditulisnya. Oleh karena itu, pengembangan kerangka menjadi suatu karangan harus sistematis dan terarah, agar pengembangan juga harus disusun secara teliti dan cermat. Semakin sistematis, logis, dan relevan pada tema yang ditentukan, semakin berbobot pula tulisan yang dihasilkan. Menyunting atau mengedit adalah memperbaiki tulisan atau naskah karangan agar terhindar dari kesalahan. Berikut ini ada beberapa unsur-unsur penting dalam menyunting. Yang pertama, ketepatan penulisan huruf, kata, lambang bilangan, serta ketepatan tanda baca. Yang kedua, ketepatan penggunaan kata-kata untuk mengungkapkan suatu maksud sesuai dengan situasi dan kondisi. Yang ketiga, keefektifan kalimat untuk mewakili gagasan atau perasaan penulis yang ingin disampaikan kepada pembaca. Yang keempat, struktur kalimat yang baik harus mengandung unsur subjek dan predikat. Yang kelima, keterpaduan paragraf terjaga dengan baik. Langkah-langkah menyunting sebagai berikut. Yang pertama,
membaca kalimat demi kalimat secara teliti untuk menemukan kesalahan yang terjadi pada penulisan teks eksplanasi. Yang kedua, membenarkan kesalahan yang terjadi pada penulisan teks. Yang ketiga, memeriksa keterpaduan paragraf untuk menemukan kesalahan. Yang keempat, memperbaiki keruntutan paragraf yang tidak tepat dapat dilakukan dengan cara membuang kalimat tidak padu, menempatkan paragraf pada urutan tepat, atau menambahkan paragraf runtut.